Allah sungguh sangat mengasihi manusia, dan tidak rela menyaksikan manusia binasa. Dan karena kasih-Nya yang besar itu, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Sang Firman, ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Dalam kerendahan hatinya, Sang Firman itu meninggalkan kemuliaannya di sorga dan mengenakan rupa manusia, dan dipanggil dengan nama Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Para malaikat sorga memberitahukan bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Simeon, seorang yang benar dan saleh, mendapat pernyataan dari Roh Kudus, bahwa Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Yohanes Pembaptis menyatakan, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Petrus dan para rasul, menyatakan bahwa, Yesus adalah Mesias, anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Dalam setiap langkahnya di bumi, Dia menyatakan kehidupan yang saleh tak bercacat cela, dan dalam kebesaran jiwanya, Dia menunjukkan kasih yang tiada duanya, kepada semua orang. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh dibuat berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang kusta ditahirkan, yang mati dihidupkan. Yesus pun sanggup meneduhkan badai, berjalan di atas air, dan melakukan berbagai mujizat dan perbuatan ajaib lainnya, dan melalui apa yang Dia perbuat itulah, Dia menyatakan bahwa, Dialah Tuhan Sang Mesias itu. Iblis datang untuk mencobainya, dan berharap dapat mengalahkannya, sama seperti dia mengalahkan Adam dan Hawa di Taman Eden, tetapi peperangan itu berbalik arah, karena ternyata, iblislah yang takluk kepada Kristus, dan setiap kali iblis berhadapan dengan Kristus, kuasa iblis dilenyapkan, dan setiap belenggu dosa dari iblis terhadap manusia pasti dihancurkan. Tetapi masalah manusia, belumlah selesai sepenuhnya. Karena Allah yang penuh kasih itu adalah juga Allah yang adil. Artinya, walaupun kasih Allah menuntut pengampunan, tetapi keadilan Allah menuntut hukuman atas setiap dosa, maka, ketika keadilan dan kasih itu bertemu, Yesus adalah jawaban yang sanggup menuntaskan kedua tuntutan itu. Maka itu, di puncak kasih-Nya, Yesus Kristus dengan rela hati menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan, atas semua dosa manusia. Yesus berkata, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Kemudian, dengan rela hati, Dia menyerahkan dirinya untuk dipakukan di kayu salib di Golgota. Di salib itu, Dia menanggung semua kutuk dan kehinaan manusia, menanggung semua ganjaran kejahatan yang sangat mengerikan, yang seharusnya diterima semua manusia. Bilur-bilurnya yang berdarah, mendatangkan kesembuhan, bagi segala penyakit manusia. Dan dengan darahnya yang suci, Dia membasuh semua dosa, membuka jalan pengampunan dan pendamaian dengan Allah, bagi semua manusia, yang percaya kepadanya. Di atas kayu salib itu, kuasa maut dikalahkan, karena dengan matinya sebagai manusia, Dia masuk ke alam maut untuk menghancurkan kuasa maut, dan menyatakan keselamatan bagi orang yang sudah mati. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian, dan hidup kembali dengan mengenakan tubuh yang mulia. Kemudian di hadapan 300 pasang mata yang menyaksikan, Dia terangkat dan naik ke sorga. Di sorga, Dia menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya padanya, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menjemput semua orang percaya yang taat padanya. Demikianlah, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, pasti diselamatkan dari hukuman dosa, diampuni, diperdamaikan dan dibenarkan. Kepada setiap orang percaya, Tuhan menjamin keselamatan dengan memateraikan dengan Roh Kudus yang mendiami hati orang percaya. Dengan Roh Kudus itulah, setiap orang percaya, dapat mengenal dan mengalami Tuhan serta hidup dalam persekutuan yang indah dan bahagia bersama Tuhan selamanya.